Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Dalam persiaran hidup kita, dalam memaknai dan mengisi lembaran kehidupan kita tidak mungkin bisa memberikan apa yang tidak kita miliki di dalam lembaran kehidupan kita kepada orang lain. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur kami aturkan kepadamu atas segala penggenapan akan janjimu. Semoga Engkau pun senantiasa mendampingi kami, agar kami senantiasa hidup menurut hukum-Mu dan kehendak-Mu di dalam persiaran hidup kami, demi memuliakan Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, dalam permenungan hari ini Paulus melalui suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah lah yang memungkinkan seluruh pelayanan kita dapat terjadi di dalam lembaran kehidupan kita. Pelayanan kita di setiap langkah hidup kita sebetulnya adalah pekerjaan Allah sendiri yang berinisiatif untuk menggerakkan kita melakukan apa yang berkenan pada Allah. Kita diajak untuk menyadari bahwa pelayanan yang kita lakukan dan selalu melulu untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan hendaknya senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri kita. Sebagaimana ditegaskan oleh Yesus Kristus di dalam Injil Matius hari ini, kehadirannya bukan untuk meniadakan hukum yang lama, tetapi untuk menggenapi. Hanya saja seringkali kita tidak menyadari kehadiran secara nyata pribadi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Karena kita seringkali merasa bahwa kita yang paling hebat, kita yang paling tahu karena mungkin jabatan kita sebagai seorang dokter, praktisi tentang kesehatan, atau kita belajar mengenai hukum, atau kita belajar mengenai tentang hidup sosial. Akhirnya kita merasa bahwa kita yang paling tahu, kebenaran subjektif kita harus diakui sebagai kebenaran objektif, meskipun sebenarnya secara objektif belum tentu apa yang kita pikirkan ini benar. Seringkali kita menerapkan apa yang menurut kita benar, padahal belum tentu bagi banyak khalayak ramai itu benar. Tetapi kita diajak untuk belajar sebagaimana sikap Yesus ketika dia dengan tegas mengatakan dari Injil Matius, "Saya hadir bukan untuk meniadakan hukum lama, tetapi untuk menggenapi." Hendaknya kehadiran kita untuk melengkapi di dalam hidup menggereja, di dalam hidup bermasyarakat, di dalam hidup bernegara, bukan justru menciptakan suatu kebencian dan membunuh karakter sehingga kita memiliki banyak kekurangan. Gereja hendaknya bertumbuh dan berkembang untuk saling melengkapi dan bukan untuk saling menjatuhkan. Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling gagah, siapa yang paling hebat, siapa yang paling ketat. Aturan ada bukan untuk mengekang, bukan untuk menghancurkan atau mematikan karakter orang. Aturan ada untuk membantu kita supaya kita hidup dengan cara yang tepat, sehat, dan kita semua bersama bisa mengatasi pandemi COVID-19 sehingga semuanya menjadi selamat. Aturan dibuat bukan untuk justru membuat orang menjadi stres, membuat orang tidak bisa menjadi dirinya. Kita diajak untuk belajar lebih bijaksana. Mestinya semakin mengenal hukum Allah, kita semakin rendah hati. Karena hukum kasih Allah akan semakin sempurna di dalam lembaran kehidupan kita ketika kita belajar
untuk menjadi pribadi yang rendah hati, senantiasa giat belajar, mencari tahu mana yang tepat, mana yang berkenan pada Allah, dan bukan mana yang menyenangkan hati kita meskipun hanya sementara. Kita diajak bahwa kasih itu bukanlah sekedar ukiran, tulisan, atau rangkaian kata-kata indah. Kasih Allah dihadirkan dengan kita taat pada aturan, kita taat pada dinamika hidup di mana kita tinggal. Tetapi jangan menjadikan aturan untuk membenarkan apa yang menjadi keinginan pribadi kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, hendaknya kehadiran kita selalu menjadi pelengkap, selalu menggenapi apa yang kurang, bukan justru kita hadir membuat kebencian, membuat kekacauan, sehingga di mana kita tinggal justru banyak kekurangan yang terjadi. Mari kita jadikan hidup kita sebagai berkat dan mengasihi iman kita dengan bersaksi nyata bahwa hidup di dalam kasih, di dalam kerendahan hati, kita menemukan sukacita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.